Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Abdullah. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya di jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik merupakan suatu cara untuk memahami bagaimana individu atau kelompok tertentu dapat terpilih atau diangkat ke dalam posisi kekuasaan politik. Pendekatan ini melihat rekrutmen politik tidak hanya sebagai proses formal, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adapun poin-poin penting yang harus saya jelaskan dalam video ini, yakni yang pertama, terdapat pengaruh struktur sosial rekrutmen politik dalam perspektif sosiologi politik. Ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Faktor seperti kelas sosial, pendidikan, dan status ekonomi seringkali menentukan peluang seseorang untuk memasuki dunia politik. Di masyarakat, dengan struktur kelas yang kaku, posisi politik biasanya didominasi oleh kelompok elit yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Yang kedua, terdapat peran partai politik, yakni partai politik ini sebagai institusi formal memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen politik. Namun, dalam pendekatan sosiologi politik, partai tidak hanya dilihat sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai cerminan dari struktur sosial masyarakat. Partai politik seringkali merepresentasikan kepentingan sosial tertentu, etnis atau kelompok agama. Yang ketiga, ada faktor budaya. Faktor budaya politik suatu masyarakat turut mempengaruhi rekrutmen politik. Misalnya, norma-norma budaya dapat menentukan siapa yang dianggap layak untuk menduduki posisi politik. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki cenderung lebih banyak mendominasi dunia politik, sementara perempuan seringkali menghadapi hambatan struktural dan budaya. Yang keempat, terdapat dinamika kekuasaan pendekatan sosiologi politik. Ini juga menyoroti bagaimana distribusi kekuasaan dalam mempengaruhi rekrutmen politik. Kelompok dominan seringkali menggunakan sumber daya mereka untuk mempertahankan kendali atas proses politik, termasuk menentukan siapa yang dapat terlibat dalam politik. Yang kelima, terdapat jaringan sosial. Jaringan sosial memainkan peran penting dalam proses rekrutmen politik. Hubungan personal dan profesional seringkali menjadi modal utama bagi individu untuk mendapatkan dukungan politik. Kandidat yang memiliki koneksi kuat dengan kelompok elit atau komunitas tertentu cenderung lebih mudah diangkat atau terpilih. Yang keenam, terdapat peran organisasi, baik non-formal selain partai politik. Adapun selain partai politik ini ada organisasi masyarakat, kelompok agama, dan lembaga pendidikan. Juga dapat mempengaruhi rekrutmen politik. Misalnya di Indonesia, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah sering menjadi basis dukungan bagi politisi tertentu. Yang ketujuh, terdapat mobilitas sosial pendekatan. Nah, ini juga melihat keterkaitan antara mobilitas sosial dan rekrutmen politik. Dalam masyarakat yang egaliter, peluang untuk masuk ke dunia politik lebih terbuka. Sementara dalam masyarakat yang hierarkis, akses ke posisi politik cenderung terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedelapan, terdapat representasi gender rekrutmen politik. Ini seringkali mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Pendidikan sosiologi politik mengeksplorasi bagaimana hambatan sosial dan budaya mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam
politik serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Yang kesembilan, terdapat identitas etnis dan agama. Nah, identitas etnis dan agama ini juga menjadi faktor penting dalam rekrutmen politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kelompok mayoritas seringkali mendominasi posisi politik, sementara kelompok minoritas harus menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan representasi. Yang ke-10, terdapat politik dinasti. Fenomena politik dinasti ini merupakan salah satu fokus dalam pendekatan sosiologi politik. Dinasti politik terjadi ketika kekuasaan politik diwariskan dalam satu keluarga yang mencerminkan ketimpangan akses terhadap proses rekrutmen politik. Yang ke-11, terdapat konflik kepentingan pendekatan. Nah, ini juga dapat menyoroti adanya konflik kepentingan dalam proses rekrutmen politik. Berbagai kelompok seringkali bersaing untuk mengontrol sumber daya politik, yang pada akhirnya mempengaruhi siapa yang terpilih untuk menduduki posisi kekuasaan. Yang ke-12, ada pengaruh media-media. Pengaruh dari media massa dan media sosial ini semakin menjadi faktor penting dalam rekrutmen politik. Dalam pendekatan sosiologi politik, media dilihat sebagai alat untuk membangun citra dan mempengaruhi opini publik yang pada gilirannya mempengaruhi peluang kandidat dalam proses politik. Yang ke-13, ada pendidikan politik. Di tingkat pendidikan politik ini, masyarakat juga mempengaruhi rekrutmen politik. Karena masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik cenderung lebih kritis dalam memilih pemimpin, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih kompetitif. Yang ke-14, terdapat peran ekonomi. Ekonomi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam rekrutmen politik. Individu dengan sumber daya ekonomi yang besar memiliki keuntungan dalam membiayai kampanye politik dan membangun jaringan dukungan. Dan yang ke-15, ada studi kasus di Indonesia. Di Indonesia, pendekatan sosiologi politik dapat digunakan untuk memahami berbagai fenomena seperti politik dinasti, pengaruh ormas, dan dominasi kelompok mayoritas dalam politik. Contohnya, hubungan kekerabatan sering menjadi faktor utama dalam menentukan kandidat yang diusung oleh partai politik, yang mencerminkan ketimpangan akses terhadap proses politik. Kesimpulan dari penjelasan saya itu yakni pendekatan sosiopolitik dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana struktur sosial, budaya, dan dinamika kekuasaan mempengaruhi rekrutmen politik. Dengan memahami berbagai faktor ini, kita dapat melihat rekrutmen politik sebagai cerminan dari dinamika sosial yang lebih luas, sekaligus mencari cara untuk menciptakan proses yang lebih inklusif dan adil. Sekian dari saya, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.